Oke, renungan kita hari ini berjudul orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Lukas 22. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus biasanya bersifat suka mendahului dan mudah digerakkan oleh dorongan hati. Dan setan mengambil kesempatan dari ciri-ciri ini untuk mengalahkan dia. Menjelang kejatuhan Petrus, Yesus telah mengatakan kepadanya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Waktunya sudah tiba. Pertanyaan Tuhan yang keras dan bersifat menguji itu tidak memerlukan jawab yang merasa diri sudah cukup. Karena kerendahan dan pertobatannya, Petrus lebih bersedia daripada sebelumnya untuk berbuat sebagai gembala domba. Ada 2 kesalahan terhadap mana anak-anak Allah, khususnya orang-orang yang datang berharap di dalam karunia-Nya. Perlu sekali waspada. Pertama, seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri, berharap pada hal-hal yang dilakukannya, untuk membawa diri mereka sendiri rukun kepada Allah. Orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Segala yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan dosa dan rasa mementingkan diri sendiri. Hanyalah dengan anugerah Kristus melalui iman dapat membuat kita suci. Kesalahan yang sebaiknya juga tidak kurang bahayanya ialah bahwa percaya di dalam Kristus membebaskan manusia itu daripada pemeliharaan hukum Allah. Jadi karena dengan iman saja kita menjadi turut ambil bagian daripada anugerah Kristus, pekerjaan kita tiada hubungannya dengan penebusan kita. Syarat kehidupan kekal itu adalah sama juga sekarang dengan yang dahulu. Sama dengan yang dahulu sebelum leluhur kita jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jikalau kehidupan kekal itu diberikan dengan syarat yang kurang daripada syarat ini, maka kebahagiaan alam semesta ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selamanya. Lebih lagi daripada ini, Kristus mengubah hati itu. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya engkau memelihara perhubungan dengan Kristus ini dengan iman, serta penyerahan kehendakmu yang terus-menerus kepadanya. Selama engkau melakukan hal ini seperti ini, maka dia akan bekerja di dalam dirimu, baik dalam kehendak dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka engkau pun dapat berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku ini hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman pada anak Allah, yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Galati 2 ayat 20. Roh Bapamu yang berkata di dalam dirimu. Matius 10 ayat 20. Kemudian dengan Kristus yang bekerja di dalam dirimu, engkau akan menunjukkan roh yang sama, serta melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan
untuk mengagung-agungkan diri kita sendiri. Satu-satunya alas pengharapan kita ialah di dalam kebenaran Kristus yang dihisapkan kepada kita dan yang ditempa oleh Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, maka jelas salahmu engkau lihat sendiri. Karena pandanganmu semakin jelas dan kekurang sempurnaanmu akan jelas sekali berbeda dengan keadaannya yang sempurna itu. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya, karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan engkau. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan suatu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Semakin kurang kita lihat yang patut disombongkan dalam diri kita sendiri, semakin banyaklah kita lihat kasih dan kesucian juru selamat kita yang tiada taranya. Satu pandangan terhadap dosa kita yang begitu besar akan mendorong kita pada Dia yang dapat mengampuni. Dan bila jiwa menyadari keadaan kita yang tak berdaya mencari Kristus, maka Dia di dalam menyatakan dirinya sendiri. Semakin banyak perasaan akan kekurangan kita mendesak kita kepadanya dan kepada firman Tuhan, semakin tinggi dan mulia kita lihat tabiatnya. Lalu semakin sempurna pula kita membayangkan gambarnya. Banyak orang yang beranggapan bahwa mereka harus mengakhiri sebagian pekerjaan itu. Mereka telah mengharapkan kampunan dosa di dalam Kristus, tetapi sekarang mereka berusaha sendiri mendapatkan kehidupan yang benar. Tetapi usaha-usaha yang sedemikian pasti gagal. Kata Yesus, kalau dada beserta dengan aku, suatu pun tidak dapat kamu perbuat. Pertumbuhan kita di dalam anugerah, kegembiraan kita, kegunaan kita, semuanya tergantung atas perhubungan kita dengan Kristus. Dengan perhubungan dengan Dia dari hari ke hari, setiap jam dengan tinggal di dalam anugerah, Dia bukan saja awal tetapi sudah kesudahan iman kita. Kristuslah yang pertama dan yang terakhir dan yang selalu ada. Dia haruslah bersama-sama dengan kita, bukan hanya pada permulaan dan akhir perjalanan kita, tetapi pada setiap langkah jalan kita. Daud berkata, maka pada sedia kala aku melihat Tuhan di hadapanku, maka tiada aku akan tergelincir. Mazmur 16 ayat 8. Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Kristus yang dikasihi. Manakala murid-murid itu mendengar kata-kata Yesus, mereka merasa perlunya akan Dia. Mereka berusaha mencarinya dan mendapatkannya. Mereka mengikuti Dia, mereka bersama-sama dengan Dia. Di dalam rumah, di meja makan, bilik, dan di ladang. Mereka bersama Dia sebagai murid dengan seorang guru. Setiap hari menerima pelajaran-pelajaran kebenaran yang suci daripadanya. Mereka menatap padanya sebagai hamba kepada Tuannya, mempelajari tanggung jawab mereka. Murid-murid itu pun adalah manusia yang sama sifatnya dengan kita. Yakub 5 ayat 17. Mereka juga mempunyai peperangan yang sama memerangi dosa. Mereka memerlukan anugerah yang serupa supaya dapat menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Bahkan Yahya sendiri keindahan tabiat itu, dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tetapi jika seseorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walau oleh kesalahan yang terkecil sekalipun. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnya lah kekurangannya. Dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya, kekuatan dan kesabaran, kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kelembutan, karena kasihnya kepada Tuannya.
Tabiatnya yang cepat naik darah, keinginan akan kemuliaan diri sendiri, telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Pengaruh Roh Kudus telah memperbaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus kasihnya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan. Ada dua kesalahan terhadap mana anak-anak Allah, khususnya orang-orang yang datang berharap di dalam karunia-Nya. Perlu sekali waspada. Pertama, seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri, berharap pada hal-hal yang dilakukannya, untuk membawa diri mereka sendiri rukun kepada Allah. Orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Segala yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan dosa dan rasa mementingkan diri sendiri. Hanyalah dengan anugerah Kristus melalui iman dapat membuat kita suci. Kebagian sejati 56 ayat 2. Ya, di sini dulu deh yang ditebelin tadi itu, yaitu. Ya, jadi kalau kita baca bawah, di situ diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu setiap hari sama dengan Tuhan Yesus. Mereka masing-masing memiliki kepribadiannya. Ya, mereka berusaha untuk melindungi Tuhan Yesus, ya, contohnya di situ Rasul Petrus. Tapi Tuhan Yesus mengetahui isi hati dari Rasul Petrus tersebut. Di situ mereka diceritakan dan menjadi pengalaman buat kita, ya. Bahkan di sini dijelaskan, ya, ayat yang ditebalkan itu, orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Segala yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan dosa dan rasa mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca tulisannya Nyawait itu mendekatkan diri kepada Kristus. Biarlah Kristus masuk dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya merenungkan ayat itu maksudnya seperti apa ya? Saya baca berulang-ulang bagaimana membuat Kristus masuk dalam diri kita. Ya, itu saya tidak menemukan jawabannya. Yang jelas saya mempelajari firman karena ada tulisan, ya, yaitu firman itu adalah Tuhan itu adalah firman. Jadi semakin kita mempelajari firman, kita membiarkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki iman itu seperti yang tadi disampaikan, yaitu belajar, mengerti, percaya, dan berbuat. Itu makna dari ayat renungan ini buat saya pribadi, di mana Kristus itu tinggal di dalam diri kita dan membiarkan Kristus itu menuntun jalan kita, sehingga kita tidak perbuatan kita untuk menyucikan diri itu dengan versi kita sendiri, tapi membiarkan Kristus yang menuntun kita, sehingga kita tidak dinyatakan salah. Ya, itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan bisa disempurnakan oleh saudara Rey. Terima kasih. Terima kasih saudara Victor. Saudara-saudara sekalian sudah bisa melihat, ya. Dela boleh ke atas dulu ke renungan judulnya, Del. Saudara-saudara sudah ikuti, ya, yang tadi kita sama-sama dengarkan dari apa yang dibacakan oleh Victor. Ya. Menurut saya apa yang kita baca ini adalah perilaku kita selama ini. Ya, waktu kita juga belum menerima kebenaran dan kita sekarang berada di dalam kebenaran, kita masih melakukan hal-hal yang seperti yang barusan kita baca. Ya, ini bukan hal yang aneh atau hal yang sulit untuk kita pahami. Ya, mana ada tadi pertanyaan dari Victor, gimana caranya kita mengikut sertakan Tuhan di dalam usaha kita? Itu pertanyaan yang menarik, karena sering juga kita dari waktu zaman di Pantai Kosta atau masih di Protestan lah, bahkan, ya, kalau ada yang dari Protestan, itu udah sering kok pendeta ngomong kita ajak Yesus berbicara di dalam diri kita, kita sertakan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu abstrak, ya, sepertinya abstrak. Bagaimana cara benar-benar mengajak Yesus dalam kehidupan kita? Ya, nah, mari kita diskusikan dari kacamata kebenaran makanan pada waktunya.
Ya, kalau dahulu kita waktu di Pantekosta atau Protestan itu sesuatu yang abstrak, sampai di Nyonya White masih juga kita menemukan penjelasan-penjelasan yang abstrak dengan bagaimana mengikutkan Yesus. Nah, bagaimana setelah kita menerima kebenaran pada waktunya sekarang ini? Apakah masih memandang bagaimana mengikut sertakan Yesus itu sesuatu yang abstrak? Nah, mari kita coba diskusi. Ya, kita coba lihat dari judulnya. Jadi materi yang kita diskusikan di sini, ya, kita adalah membicarakan mengenai banyak orang yang mengira bahwa usaha yang dituntut Tuhan untuk menjadi manusia baru, ya kita sedang membicarakan manusia baru dalam beberapa bulan terakhir ini kita bicara tentang bagaimana membangun moral, ya, yaitu manusia baru. Ya. Nah, usaha menjadi manusia baru itu, ya kita mengira itu adalah usaha dari diri kita sendiri. Banyak orang melakukan hal dalam menjadi manusia baru itu dengan cara-caranya sendiri. Dan dikatakan di dalam yang tadi itu apa buku apa tadi itu? KS. Apa itu namanya? KS itu apa sih tadi? Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati 62 ini mohon maaf KS 56.2 ini saya 2 kali nih saya masukkan. Mohon maaf. Ya kita lihat di sini dijelaskan bahwa kita ini salah kaprah ternyata ya. Kita sering memandang yang namanya ada 2 kesalahan terhadap mana anak-anak Allah. Ya, ada 2 kesalahan, yaitu yang pertama memandang perbuatan mereka sendiri. Ya, perlu sekali waspada. Pertama yang sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri. Jadi kita banyak mengira bahwa tugas untuk menjadi manusia baru itu adalah usaha kita sendiri. Ya, usaha kita sendiri. Dan dikatakan kalau kita melakukannya dengan usaha kita sendiri, orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum itu mencoba sesuatu yang mustahil. Ya. Mustahil. Ya. Itu adalah sangat mustahil. Ya, padahal kita ingat di dalam Lukas 17 kalau nggak salah ya. Lukas 17 itu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan usaha kita sendiri, itu menjadi mustahil. Kalau kita mengikut sertakan Tuhan, barulah Lukas 17 itu berlaku, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada yang bisa dapatkan itu Lukas berapa? Nanti di dalam pembacaan kita yang berikutnya nanti akan saya tampilkan Lukas 17 ayat berapa saya lupa. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah kesalahan yang pertama katanya. Jadi yang kesalahan yang kedua itu apa? Nah, baru kita lihat ke paragraf yang berikutnya, Dela. Boleh geser dulu, Dela. Ya, terus. Ya, ada 2 kesalahan terhadap mana anak-anak Allah. Ya, yang pertama, seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri. Ya, berharap pada hal-hal yang dilakukan untuk membawa diri mereka sendiri rukun kepada Allah. Orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama. Ya, jadi ini kesalahannya kita rata-rata berusaha menjadi manusia yang baru. Kesalahannya adalah ini. Kita yang sekarang mau masuk di dalam kelas 40 hari, inilah yang harus kita pahami dahulu. Jangan kita kira usaha itu harus diri kita. Kalau kita lakukan semuanya itu atas diri kita sendiri di dalam 40 hari ini, itu adalah suatu usaha yang mustahil dikatakan Nyonya White. Ya. Kesalahan yang kedua kita baca. Kesalahan sebaliknya juga kurang bahayanya, ya ini sama-sama kurang bahayanya, tidak kurang bahayanya. Tidak kurang bahayanya katanya dengan yang pertama, yaitu apa? Bahwa percaya di dalam Kristus membebaskan manusia itu daripada pemeliharaan hukum Allah. Atau dengan kata lain, udahlah nanti Tuhan yang beresin semuanya. Udah kita duduk manis saja. Nanti Tuhan pakai keajaibannya. Tuhan akan bikin mukjizat supaya kita ini jadi manusia yang baru. Jadi yang pertama itu 100% percaya, mengira bahwa pekerjaan itu harus kita lakukan sendiri. Di sisi yang lain, ada lagi orang punya kesalahan yang sama juga katanya bahayanya.
mempercayakan 100% semuanya hanya kepada Tuhan. Terus dia happy-happy aja, nggak mau capek-capek. Nah, ini dua kesalahan inilah yang ada di dalam manusia-manusia ini. Nah, jadi di dalam permulaan kita mau memasuki kelas 40 hari ini, ada baiknya kita mempelajari kedua hal ini. Jangan sampai kita udah mau masuk kelas 40 hari, kita nggak ngerti kesalahan-kesalahan ini. Ya, nah ini yang kita akan pelajari. Pertama, kita lihat dari pengalamannya Petrus. Dela naik ke atas, Dela. Lukas 22. Ini mohon maaf saudara loncat-loncat ya, karena memang kita tugasnya adalah membanding-bandingkan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Itu perintah dari Ellen G. White. Jadi jangan dibiasakan untuk memegang satu tulisan, kita junjung tinggi besar-besar, kita abaikan tulisan-tulisan yang lain. Itu bukan tugas dari bukan bimbingan dari Roh Allah. Kalau Roh Allah membimbing, kita akan dibimbing kepada segala kebenaran. Tuhan tidak akan membimbing hanya kepada satu dua kebenaran, tapi kepada semua. Kita lihat di sini, di dalam Lukas 22, kita lihat ditunjukkan bahwa Tuhan itu sudah berdoa. Ya, Tuhan berdoa. Ini waktu itu Tuhan itu masih manusia. Di dalam cerita ini kalau saudara buka Lukas 22, ini Yesus waktu itu masih bersama-sama dengan murid-murid. Dia mengatakan bahwa Petrus itu nanti akan mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Ya, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Ya, ini cerita kita semua tahu waktu kita masih di Pantai Kosa Protestan pun sudah tahu bahwa ini cerita sebelum Yesus ditangkap. Ya. Dan jawaban Petrus apa? Dia bilang apa? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ya. Jadi artinya apa? Artinya percaya dirinya Petrus itu luar biasa besar. Kita adalah contoh saingan dari Petrus. Banyak di antara kita yang kita kalau ditanya bagaimana nanti saudara menghadapi kesusahan Yakub, wah saya sudah belajar, saya mampu. Saya nanti akan berani melawan semua aniaya-aniaya. Saya akan itu. Artinya kita masih punya karakter seperti Petrus di tahun pendidikan 3,5 tahunnya. Kita belum masuk di dalam Petrus yang telah melewati pendidikan 40 hari. Ini yang kita ceritakan sedang kita pelajari ini adalah Petrus 3,5 tahun. Bukan Petrus 40 hari. Ya, kita lihat terus. Kita lihat di sini di ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sekarang kita lihat penjelasannya Nyawait bagaimana terhadap Lukas 22 ini. Dela boleh digeser, Del. Petrus biasanya bersifat suka mendahului dan mudah digerakkan oleh dorongan hati. Ini karakter kita, saudara-saudara. Kita ini suka gerasa gerusu. Suka terlalu mudah mengambil kesimpulan, suka mengambil sebuah langkah yang cepat. Kita kira itu sudah benar, ya, padahal itu salah. Dan itu karakter kita, saudara-saudara. Petrus ini sebuah gambaran contoh. Tuhan memberikan contoh rasul-rasul ini sebuah contoh-contoh yang sangat dekat dengan diri kita. Jadi kita belajar tentang diri kita ini, belajarlah dari rasul-rasul. Bagaimana rasul-rasul itu menang? Itu yang kita harus pelajari. Kita tidak diberikan contoh seperti Daniel, tidak diberikan contoh dari seorang Ayub, seorang Ibrahim. Tidak, kita dikasih contoh dari rasul-rasul. Ya, jadi artinya bagaimana rasul-rasul bisa menang, kita juga harusnya bisa menang karena karakternya mereka adalah karakternya kita. Ya, kita terus. Ya. Petrus biasanya bersifat suka mendahului dan mudah digerakkan oleh dorongan hati, dan setan mengambil kesempatan dari ciri-ciri ini untuk mengalahkan dia. Tuh. Jadi ingat saudara, kalau kita punya karakter yang suka gerasa gerusu, maunya cepat segala macam, kurang panjang kurang melakukan suatu analisa mendalam setiap keputusan, setiap langkah, ambil keputusan terlalu cepat, itu dimanfaatkan oleh setan, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi artinya hal-hal ini harus dibenahi di dalam 40 hari, saudara. Ya, kita lihat Petrus ini yang diceritakan ini adalah Petrus 3,5 tahun ya. Menjelang kejatuhan Petrus tuh, menjelang kejatuhan Petrus.
Yesus telah mengatakan kepadanya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Coba lihat. Jadi iblis tuh udah ngincer Petrus. Artinya kalau kita nih contoh saingan dari seorang Petrus, maka kita itu sudah diincar sama setan. Dan setan mengincar dari apa? Dari kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan kita yang seperti Petrus. Kita sudah ingat Petrus waktu dia suruh jalan di atas danau, ya, dengan kesombongannya, itu semua karakternya kita, dan karakter-karakter itulah setan masuk, saudara-saudara. Ya, kita baca lagi. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dia bukan bilang seperti sekam, tapi seperti gandum. Kenapa? Karena Petrus ini memang gandum. Petrus ini lambang dari gandum, bukan lambang dari sekam. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi artinya, bersyukurlah bahwa dengan cerita ini, kalau kita benar-benar adalah contoh saingan dari Petrus, maka kita harus juga mengikut sertakan Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengikutkan sertakan Tuhan, adalah mustahil kita bisa menang. Seperti yang kita baca ini, Petrus itu mengikut sertakan Tuhan. Dengan mengikut sertakan Tuhan, Tuhan membantu. Dia berdoa supaya imanmu jangan gugur. Jadi marilah kita jangan percayakan semua usaha itu ke dalam diri kita sendiri. Kita ikut sertakan Tuhan ke dalam perjuangan kita. Bagaimana caranya? Itu yang tadi Victor juga sampaikan. Nanti kita akan bahas. Ya. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Saudara-saudara, kalau kita ikuti ceritanya, adakah Petrus setelah sudah insaf baru dia mengajak saudara-saudaranya? Pada kenyataannya tidak. Petrus kalau kita baca, kita udah baca 2 minggu yang lalu, Petruslah yang mengajak murid-murid yang lain untuk lari pada saat Yesus ditangkap. Tidak ada satu orang pun yang hadir mendampingi Yesus pada saat di dalam pengadilan. Ya, baru perjalanan pengadilan itu berjalan, barulah muncullah Petrus bersama Yohanes. Ya, tapi yang lainnya kemana? Sembunyi. Petrus pun bergabung dengan para pelanggar, pengolok-ngoloknya Yesus. Dia tidak mau dipandang sebagai muridnya Yesus. Dia sampai mengolok-ngolok menyangkal Yesus 3 kali. Ya, terus Yohanes lah yang mau dipandang sebagai seorang murid dari Yesus. Contoh dari Petrus, dia malah mempengaruhi orang lain. Padahal doanya Yesus, dia setelah dia insaf, baru dia suruh ajak yang lainnya. Kenyataannya sebelum dia insaf, dia sudah mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain. Ya, kita terus. Waktunya sudah tiba. Nah, jadi waktunya sudah tiba. Setelah Yesus sudah disalib, ya, Petrus sudah benar-benar melihat semuanya, dia sudah menyaksikan penyangkalan dirinya 3 kali, dia benar-benar rasa kecewa, ya. Ini setelah cuci kaki loh ini. Ini peristiwa setelah cuci kaki, ya. Dan perubahan di dalam kehidupan Petrus sudah nyata. Nah, ini dia udah memasuk pendidikan 40 harinya. Pertanyaan Tuhan yang keras dan bersifat menguji itu tidak memerlukan jawaban. Jadi pertanyaannya Yesus yang tentang 3 kali menyangkal itu tidak memerlukan jawaban. Ya, yang merasa diri sudah cukup. Karena kerendahan dan pertobatannya, Petrus telah bersedia daripada sebelumnya untuk berbuat sebagai gembala. Ya. Jadi ini sebuah cerita dari seorang Petrus. Ingat, kita adalah contoh saingan dari Petrus, di mana kita itu adalah sasaran daripada si iblis. Iblis itu selalu mengintai kita, di mana kita punya kelemahan-kelemahan yang gerasa-gerusu, ya, itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi hati-hati saudara-saudara, jangan sampai gerasa-gerusu itu membuat kita akhirnya tidak lagi bisa bangun lagi karena kita sudah terlalu jauh jatuh di dalam pelanggaran. Oke. Kira-kira demikian. Dela boleh geser lagi ke bawah ya, paling bawah. Nah, sekarang kita coba cari jawaban bagaimana caranya kita mengikut sertakan Tuhan. Ya.
Nanti kita akan bahas dalam penjelasan dalam pembahasan. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita? Kita masih membahas yang 40 hari kemarin ya, saudara-saudara sekalian. Ini kita masuk kepada pendalaman. Ya, kemarin kita cuma melihat, menempatkan di dalam bagan. Dela boleh geser ke yang kedua, Del. Materi yang kedua, Del. Ya, kita masih membahas yang kemarin, saudara-saudara sekalian. Ini kita coba lihat di dalam bagannya dulu. Kita belajar dari contoh dan contoh saingan dari pengalamannya murid-muridnya Yesus. Nah ini kita lihat saudara-saudara sekalian, boleh digedein adalah ini yang kemarin kita coba tuangkan di dalam bagan. Ya, jadi rasul-rasul itu dalam hidupnya dia mengalami sebuah proses perjalanan hidup. Proses yang pertama adalah waktu dia masih sebelum mendapat panggilan Yesus. Dia adalah manusia-manusia biasa. Manusia-manusia yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Ya. Nah, baru dia mengalami panggilannya Yesus. Kita lihat di dalam gambar yang kedua, Dela boleh disoroti, Del. Bagian gambar yang kedua, dia mengalami pendidikan 3,5 tahun. Ini yang kemarin sudah kita diskusikan juga. Ya. Dia melakukan pendidikan 3,5 tahun itu langsung dia terpisah dari keluarganya, dia terpisah dari lingkungannya. Ya, dia langsung bergabung dengan Yesus tanpa mereka kembali lagi bersatu dengan lingkungan. Jadi artinya semua kebiasaan-kebiasaannya dia harusnya sudah hilang itu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Semua karakter-karakter aslinya di dalam 3,5 tahun sudah tidak dihidupkan lagi. Selama dia bangun, tidur, pergi, dan tidur kembali bersama-sama dengan Yesus, pembicaraan-pembicaranya semua berubah total. Kebiasaan-kebiasaannya, buah-buah pikirannya berubah total dalam 3,5 tahun. Harusnya. Tapi kenyataannya, kita lihat, ternyata Yesus perlu menunda kepulangannya ke sorga. Yesus perlu memberikan kelonggaran waktu sedikit lamanya, yaitu 40 hari. Untuk menambah pendidikan kepada rasul-rasul ini. Ya. Sebelum mereka siap untuk menjadi orang-orang yang membawakan pekerjaan roh suci hujan awal. Tanpa pendidikan 40 hari ini, mereka adalah manusia-manusia yang sama dengan manusia-manusia yang belum menerima pekabaran. Bahkan sama dengan orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus. Ya, karena dia masih meninggi-ninggikan diri, ya masih mencari kedudukan. Itu semua adalah karakter-karakter orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Ya, seperti Yudas. Ya, artinya tidak perlu dia kalau misalkan mereka tetap mencari kedudukan, artinya tidak perlu dia menjadi muridnya Yesus, ya. Mereka tetap menjadi mencari kedudukan. Artinya nggak ada gunanya kehadirannya Yesus. Ya. Sehingga Yesus perlu menambah pendidikan 40 hari. Sebelum mereka bisa bekerja untuk kecurahan roh suci hujan awal. Oke, itulah 4 periode kehidupannya rasul-rasul. Barulah dia terakhir, setelah dia melewati pendidikan 40 hari, dia baru bisa ditugaskan melakukan pekerjaan pencurahan roh suci hujan awal. Ya, membawakan pekabaran ke Roma, kemana lagi itu? Ke Filipi, ya. Ke mana lagi dan sebagainya, itu yang kita sudah sama-sama ikuti di dalam perjalanan rasul-rasul. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga kita kemarin sudah coba melihat kepada renungan pendahuluan. Jadi ternyata sebelum masuk pendidikan 40 hari, ya, kita kira mereka langsung masuk pendidikan 40 hari. Ternyata ada sesuatu tahapan sebelum seseorang itu masuk di dalam pendidikan 40 hari. Bisakah semua orang masuk di dalam pendidikan 40 hari? Ternyata tidak. Ya, dari renungan pendahuluan yang kita kemarin sudah bahas, kita lihat ditunjukkan kepada kita bahwa ada tahapan yang harus mereka lakukan sebelum masuk pendidikan 40 hari. Dan kita sebagai contoh saingannya juga harus melalui suatu pendidikan yang satu biji ini.
Ya, satu tahapan ini, yaitu apa? Merendahkan hati. Ya, merendahkan hati. Oke, Del, geser Del. Nah ini, merendahkan hati. Ini adalah yang kemarin kita sudah sama-sama pahami, bahwa langkah pertama sebelum seseorang rasul-rasul ini bisa melakukan pendidikan 40 harinya, Tuhan lakukan dahulu ya suatu tahapan seleksi, ya, seleksi untuk mengikuti pendidikan 40 hari. Jadi bukan berarti semuanya orang yang ikut pendidikan 3,5 tahun terus langsung bisa ikut di dalam 40 hari, enggak. Dia harus melewati suatu seleksi dulu, 3,5 pendidikan 3,5 tahun itu harus diakhiri dengan suatu seleksi. Ya, seleksi yang Tuhan lakukan adalah dengan upacara kerendahan hati. Ya, upacara kerendahan hati itu adalah syarat pertama penerimaan itu. Kita udah tahu bahwa di dalam syarat untuk bisa mengikuti pendidikan 40 hari itu, hasilnya adalah upacara kerendahan hati itu hasilnya apa? Ada sekam yang keluar dari antara mereka. Oke, Dela, kita tidak akan bahas ini karena udah kita bahas. Kita lanjut kepada gambar yang berikutnya, Dela. Nah, oke, sekarang kita coba lihat di dalam gambar berikutnya. Gambar yang tadi kita langsung ada 4 periode kehidupannya rasul-rasul. Sekarang kita lihat di dalam gambar yang ini. Dela boleh geser. Ya, ini setelah pendidikan 3,5 tahun. Lanjut, Del. Lanjut. Ya, pendidikan 40 hari. Mereka akan memulai memasuki pendidikan 40 hari. Ya, nah sekarang kita lihat di dalam gambar pembagian kepada 4 periode kehidupannya rasul-rasul, itu ternyata ada satu tahapan lagi yang tadi kita tidak lihat di dalam gambar yang sebelumnya, yaitu tahapan apa? Tahapan tentang perjamuan suci, ya, di mana perjamuan suci itu adalah upacara kerendahan hati, ya, di mana di dalam upacara kerendahan hati itu sekam dipisahkan. Ya, itu terjadi di tahun 31 sebelum Yesus disalib. Ya, peristiwa itu adalah peristiwa akhir dari penugasannya Yesus. Ya. Di akhir penugasannya Yesus melakukan pemisahan dari antara murid-muridnya. Ya. Pemisahan itu bukan Yesel 9, saudara-saudara sekalian. Pemisahan itu bukan Yesel 9, tapi hanya memisahkan dari antara gandum. Siapa yang sekam, siapa yang gandum. Dan ini kita coba sudah diskusikan kemarin, kita coba lihat ke contoh dan contoh saingan. Ya, kita lihat ini tahun-tahunnya adalah tahun 27, tahun 31. Di dalam contoh saingannya tahun 1929. Tahun 1991 itu adalah sekam dipisahkan di dalam contoh saingannya. Kenapa ke tahun 91? Kita kemarin udah bahas, itu masuk di dalam tahun di mana Waco Texas itu dibeli kembali. Ya, dengan dibeli kembali menunjukkan bahwa ada pihak yang tidak rela untuk meninggalkan pemahaman yang sebelumnya, dan ada pihak yang masih terus, ya, yang mau terus mengikuti kebenaran yang berkembang. Ya, ketika Victor Houteff sudah memberikan amarannya di dalam Simbolikut volume 2 nomor 10, ya, khotbahnya tahun 1954. Yaitu harus menjual seluruh harta kekayaan, ya. Nah, ada sebagian yang tidak mau melakukan usaha penjualan segala sesuatu tersebut, ya. Dia membeli kembali. Nah, inilah yang kita bisa katakan dia adalah kelompok sekam. Sedangkan orang yang menuruti untuk meninggalkan Waco Texas, dia menjadi kelompok-kelompok yang kecil, itulah yang pada akhirnya jadi calon-calon pelajar-pelajar 40 hari. Ini adalah tahun-tahun kalau kita melihat dari kacamata pergerakan. Tapi kalau dari kacamata perseorangan, individu-individu, ya, dalam hal ini, tahun-tahun ini tidak berlaku, saudara. Ya. Jadi lambang tahun 31 itu tidak contoh saingannya ke tahun 91. Karena banyak orang-orang Davidian itu yang sampai hari ini pun juga kalau menerima pekabaran, ya,
dia baru memulai pendidikan 3,5 tahunnya. Jadi bukan baru mulai tahun 91, ya. Ada yang baru mulai mungkin di 2022 kalau dia baru menerima pekabaran tongkat. Karena kita masih di dalam masa kasihan. Jadi di dalam masa ini ada orang yang baru dari Advent, dia bukan langsung masuk di sekolah 40 hari, dia harus lewat dulu sekolah 3,5 tahun. Sekolah 40 hari ini setelah dia selesai 3,5 tahun. 3,5 tahun ini yang membedakan antara orang yang sekolah 3,5 tahun dan sekolah 40 hari. Ya. Kita sekarang, ini kemarin kita udah buat catatan-catatan ya. Jadi tidak semuanya orang yang sekolah 3,5 tahun itu akan masuk di dalam sekolah 40 hari. Ya, dan tidak ada orang yang langsung sekolah di sekolah 40 hari. Dia harus memulai dari sekolah 3,5 tahun. Apa sih sekolah 3,5 tahun? Itu adalah penerimaan pekabaran contoh saingannya, yaitu pekabaran Victor. Jadi pekabaran sebelum 1929 itu kalau kita lihat dari contohnya itu adalah pekabaran Ellen G. White. Di dalam contohnya sebelum tahun 27 rasul-rasul ini mempunyai pemahaman-pemahaman sebagaimana orang-orang Yahudi yang lainnya, ya. Atau dengan kata lain dia mempunyai pemahaman di dalam contoh saingannya sama dengan orang-orang Advent, ya. Tapi baru tahun 29 dia menerima pekabaran pekabaran Victor Houteff, pekabaran 144.000, maka barulah dia memulai pendidikan 3,5 tahun. Ya, baru nanti di ujung dari pendidikan 3,5 tahunnya dia akan menghadapi suatu pendidikan yang lain, yaitu pematangan 40 hari. Oke, ada satu cerita yang saya belum bahas kemarin, ya. Dela mungkin kita tidak usah bahas ya. Itu ada catatan-catatan saya di bawah. Nanti saudara bisa evaluasi lagi kembali, ya. Kemarin kan dibuat panjang tuh, sekarang sudah saya buat untuk kecil, jadi bisa dibaca ya. Nah ini kita masuk di dalam nomor 14 Dela, nomor 14 saja. Kita lihat di dalam catatan nomor 14. Pertanyaan, apakah Victor Houteff sudah menjalani pendidikan 40 hari? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Victor Houteff sudah melakukan pendidikan 40 hari? Kita ingat, di dalam contohnya, seseorang yang mau melalui pendidikan 40 hari, dia harus sudah melewati suatu permisahan antara sekam dan gandum. Ya. Dan di dalam pendidikan 40 hari, dia akan mendapatkan suatu pengertian-pengertian yang dahulunya sudah disampaikan, tapi pengertiannya baru didapat di dalam pendidikan 40 hari. Victor Houteff belum mendapatkan hal tersebut. Ya, artinya Victor Houteff itu sampai dia meninggal, ya, dia belum menghadapi sebuah pendidikan 40 hari. Ya, dia baru menjalani 3,5 tahun dan kita lah calon-calon 144.000 yang mengikuti pendidikan 40 hari. Karena di dalam contohnya yang ikut pendidikan 40 hari itu hanya orang-orang yang nantinya jadi, ya, yang nantinya jadi calon-calon pekerja Roh Suci hujan awal. Jadi idealnya yang ikut pendidikan 40 hari ini adalah harusnya orang-orang yang nantinya jadi calon 144.000. Tapi bukan berarti nanti di dalam contoh saingannya tidak ada yang tidak jatuh. Karena yang tidak jatuh itu hanya nanti dikata yang kita sudah ketahui, itu hanya ketika mereka sudah jadi 144.000. Selama dia masih calon 144.000, ya walaupun di dalam contohnya tidak ada yang jatuh, tapi dalam contoh saingannya jangan kita terlalu berbesar hati bahwa kita ini tidak akan ada yang jatuh. Maka berjuanglah kamu. Disitulah tugas kita untuk berjuang menjadi salah satu dari 144.000. Dan berjuangnya itu kembali lagi bukan usaha kita sendirian. Kalau kita usaha sendirian itu namanya mustahil. Kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam usaha kita. Kita mengikut sertakan Tuhan supaya Tuhan ikut bantu berdoa seperti yang tadi. Ya kalau di zamannya Petrus, Tuhan berdoa kepada Tuhan Allah. Tetapi di zaman kita tidak minta Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Allah. Karena Yesus sendiri penentu. Jadi kita berdoa saja kepada Yesus membantu kita. Ya, mengikut sertakan Yesus di dalam usaha kita artinya kita mengikut sertakan Yesus di dalam
doa-doa. Kita tidak bisa mengajak Yesus hadir di dalam hidup kita. Kita hanya bisa berdoa. Setiap ada keluhan, kita berdoa. Makanya ada di dalam tulisan Nyonya White yang lain dikatakan jangan putus kamu berdoa. Ya, seperti Yesus dahulu, Yesus tidak pernah berjuang dengan dirinya sendiri waktu dia menjadi manusia. Setiap hari dia berdoa kepada Allah. Demikian juga kita sebagai contoh saingannya Yesus akhir zaman, kita juga harus mengikut sertakan Yesus. Yaitu caranya dengan apa? Dengan berdoa. Bagaimana Yesus juga mengikut sertakan Allah di dalam hidupnya dengan berdoa, kita juga berdoa. Itu mungkin jawaban yang bisa kita berikan. Karena mengikut sertakan Yesus, tidak bisa Yesus hadir sekarang. Ya, Yesus tidak bisa mendampingi Petrus. Ya, karena Petrus harus menghadapinya sendirian. Ketika Yesus sudah disalib, Petrus harus menghadapinya sendirian. Ya. Dan Petrus dapat bantuan dari mana? Dari Roh. Demikian juga kita berdoa kepada Tuhan, nanti Tuhan memberikan bantuannya, bentuknya apa? Bentuknya adalah Roh. Sehingga dengan Roh, kita nanti akan mendapatkan pemahaman, pengertian, melakukan belajar, mengerti percayanya dibantu dengan Roh. Melalui Roh, kesusahan-kesusahan kita kalau kita serahkan kepada Tuhan, juga Tuhan akan memberikan keringanan-keringanan. Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menjaga kita, ya misalkan kita tidak celaka lah dan segala macam. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Bicara bagian kita, nanti akan kita bicara di dalam bacaan yang lain. Oke, kira-kira itu. Dela lanjut kepada yang berikutnya, Dela. Nomor 5, Dela. Nah, sekarang kita akan bahas. Ya, rendah hati itu seperti apa sih? Nah, ya kan? Tadi orang untuk memulai pendidikan 40 hari itu kan syaratnya harus rendah hati. Ya, dia harus ikut upacara rendah hati. Ya, kita mungkin tidak melakukan secara fisik upacara rendah hati, tapi kita wajib melakukan rendah hati. Ya, kewajiban melakukan rendah hati sebelum melakukan pendidikan 40 hari itu seperti apa? Ya, karena apa? Kenapa penting? Karena tanpa rendah hati, seseorang itu nanti akan seperti Yudas. Dia akan terludah dari antara calon-calon 144.000. Ya, kalau dahulu itu fisiknya terlihat siapa yang jadi sekam, siapa yang jadi Yakub, jadi gandum, terlihat fisiknya. Tapi di dalam periode kita, contoh saingannya, nggak kelihatan. Yang jadi sekam siapa, yang jadi jadi gandum siapa, tidak terlihat. Maka itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita sekarang. Jadi karena sulit, maka kita harus kenali bagaimana saya bisa jadi rendah hati, supaya jangan sampai saya menjadi terkelompok di dalam golongan mereka yang dikatakan sekam. Kita susah. Di zamannya rasul-rasul enak, kelihatan yang jadi sekam siapa, yang jadi gandum siapa. Kita tidak. Sekarang ini kita cuma gandum dan sekam itu cuma diikat berberkas-berkas. Dan yang tahu berkas A, berkas B itu hanya Tuhan. Kita tidak lihat. Ya, kita cuma bisa mengenali dari mana? Dari akan Taurat dan kesaksian. Jadi untuk kita mengenali bagaimana merendahkan hati, kita harus belajar dari akan Taurat dan kesaksian. Nah, mari kita lihat untuk mengenali rendah hati itu seperti apa. Ya, rendah hati itu harusnya seperti apa? Mari kita lihat dari bagaimana usaha Tuhan membenahi akar penyebabnya dahulu, baru kepada akibat. Jadi Tuhan benari akarnya dulu, penyebabnya, ya, bukan akibatnya. Ya, akibatnya itu apa? Akibatnya meninggikan diri lah, segala macam itu adalah akibat. Tapi penyebab utamanya apa? Nah, mari kita lihat di sini. Ya, yang pertama kita lihat di sini akar penyebab kita harus rendah hati itu, usaha membenahi diri menjadi rendah hati itu, yang pertama yang harus kita lakukan ya adalah murid-murid berpaut pada pendapat mereka sukai. Ya, ini yang menyedihkan Yesus. Ya, kita sudah baca minggu yang lalu, kita cuma fokus langsung kepada kasus. Murid-murid berpaut pada pendapat mereka sukai, bahwa Kristus akan menyatakan kuasanya dan mengambil kedudukannya di atas tahta Daud.
Dan dalam hati masing-masing masih merindukan tempat tertinggi dalam kerajaannya. Oke, Dela coba langsung ke kesimpulan dulu, Den. Bawa, Dela. Ya, ini yang pertama. Ya, saudara-saudara nanti bisa baca lagi ya. Ini saya cuma langsung loncat ke fokus kepada apa yang kita diskusikan. Tidak lagi berpaut pada pendapat mereka yang mereka sukai. Ya. Kesimpulan yang kita dapat dalam cara pendahuluan Yesus memulai mematangkan murid-muridnya sebelum bekerja dan memulai pendidikan 40 harinya sesuai syarat pertama meredakan diri adalah tidak lagi berpaut pada pendapat yang mereka sukai. Ya. Tidak menjunjung tinggi pandangan atau pengertian-pengertian yang telah diyakini sebelumnya. Tidak peduli seberapa lama telah dipegang, kesemuanya harus ditinggalkan ketika pengertian baru dari terbukanya gulungan kebenaran diberikan pada kita. Ya. Jadi coba saudara lihat, ini masalah yang pertama dari murid-muridnya Yesus, sehingga Yesus itu perlu menambah pendidikan 40 hari, adalah mereka itu masih berpaut pada pendapat yang mereka sukai. Nah, pendapat yang mereka sukai ini datangnya dari mana sih? Ya, coba kita lihat kepada bagian yang sebelumnya, Dela. Dela balik lagi ke nomor 4, Dela. Nomor 4. Ini kan nomor 5, Dela. Coba kita telusuri. Ini kita belajar, jadi kita harus detail. Semuanya kita pelajari secara mendalam. Jadi sebenarnya mulai dari kapan sih pemahamannya si orang-orang Yahudi ini ya tentang Yesus itu nanti akan jadi raja, terus Yesus akan mendirikan kerajaannya, itu datang dari mana sih? Coba kita lihat ke gambar dulu. Ya, dari mana sebenarnya? Nah, coba Dela kecilin. Nah, kita lihat itu mulai dari mana pemahamannya murid-muridnya Yesus bahwa Yesus nanti akan jadi raja. Terus mereka masih mengincar kedudukan yang tertinggi di dalam kerajaan Daud kalau nanti kerajaan itu diperdirikan Yesus. Ya. Padahal Yesus kan tidak mengajarkan itu. Yesus kan tidak mengatakan bahwa dia datang sebagai raja dan dia mendirikan kerajaannya di dunia. Itu tidak pernah Yesus ajarkan seperti itu. Tapi kenapa kok pemikiran itu ada di dalam dirinya mereka? Itu datangnya dari mana? Ternyata datangnya dari mana, Dela boleh sorot tahun sebelum 27, Dela. Ya, nah boleh kamu lingkar-lingkarin aja, Dela. Nah, dibulet-buletin. Nah, jadi lihat saudara-saudara, pemahamannya rasul-rasul bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya dan mereka nanti akan bisa menjadi raja-raja, pemimpin-pemimpin di dalam kerajaannya Yesus. Itu masih ada di dalam pikirannya mereka walaupun mereka sudah mendapatkan pendidikan selama berhari-hari, setiap hari pagi dan sore tidur bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Ternyata Yesus tidak bisa menghilangkan itu. Dan itu datangnya dari mana? Ternyata itu pemahaman yang dia dapat dari Sanhedrin. Bukan pemahaman yang dibagikan oleh Yesus, itu pemahaman dari Sanhedrin. Dan contoh saingannya, apa? Itu pemahaman dari pendeta-pendeta. Dela boleh sorot yang di bawah, Dela. Nah, jadi sebelum tahun 1929, jadi sama kayak orang Advent, sama orang Davidian lah ya, sekam-sekam. Itu mempunyai pemahaman-pemahaman yang harus dibersihkan dulu, yang datangnya dari saat dia sebelum 1929. Itu apa? Salah satunya tentang hanya Bapa saja yang tahu, Matius 24 ayat 36. Ya, Matius 24 ayat 36 itu pemahaman bahwa Yesus hanya Bapa saja yang tahu, itu tahunya dari mana? Itu bukan dari Victor Hutef. Ya, Victor Hutef malah memberitahu kalau kamu tidak mengetahui hari dan jam, kamu tidak mempunyai kebenaran apapun bagi zaman itu, zaman ini. Itu adalah pengertiannya Victor Hutef. Jadi kalau Davidian waktu Texas sampai hari ini masih juga anti time setting, menggunakan Matius 24 ayat 36, itu artinya dia mempunyai pemahaman bukan dari Victor Hutef. Tapi dari siapa? Dari Nyonya White. Bukan juga dari Nyonya White. Dari siapa? Dari Pantai Costa, dari jauh di belakang. Sebelum 1844. Jadi bahkan sebelum 1844. Jadi apa bedanya sama si rasul-rasul yang masih membawa pikiran-pikiran dan buah-buah pemahaman yang diajarkan oleh Sanhedrin dan Parisi-Parisi. Sekarang lanjut lagi Dela ke bawah. Ke kesimpulan Dela.
Ya, jadi saudara-saudara, ini yang harus dibenahi dulu sebelum orang mau masuk sekolah 40 hari. Jelas jangan ke bawah, itu hilang. Oh iya, ya, yang nomor 5, sorry, nomor 5. Ya, saudara-saudara sudah lihat, jadi apa yang Anda harus beresin dulu sebelum Anda sekolah di sekolah 40 hari? Saudara harus buang dulu tuh cara berpikir saudara yang waktu masih di Pantai Kosta atau di Protestan. Jadi, jangan saudara heran kenapa orang Pantai Kosta punya pemahaman masih sama dengan yang ada di dalam orang Davidian. Orang Davidian hari ini masih ketemu, kita lihat cara-cara berpikirnya si Pantai Kosta itu masih ada di dalam orang Advent, orang Davidian sekarang. Oke, makanya cara-cara beragamanya masih semoga Tuhan katanya damai sejahtera menyertaimu, itu masih gaya-gaya itu masih dibawa sama orang Davidian sekarang. Padahal dia sudah menerima pekabaran tongkat, harusnya gaya-gaya damai sejahtera itu sudah nggak ada lagi di dalam Davidian. Tapi kok kenapa masih ada? Ternyata itu adalah warisan dari waktu dia masih di Pantai Kosta dan Protestan. Bukan hanya Nyonya White, tapi waktu masih di Protestan, bayangin. Itu nggak bisa dibersihkan di dalam sekolah 3,5 tahun. Ya, jadi itu yang harus diberesin dulu sebelum orang itu masuk di sekolah 40 hari. Ya, ini yang pertama. Ya, dia harus selesaikan dulu tuh yang berpaut pada pendapat yang mereka sukai. Sekarang kita lihat, saya berani membuat penyimpulan itu dari mana sih sebenarnya? Mari kita lihat Nyonya White ngomong apa. Ya, kita lihat Dela geser. Nah, ini kita lihat nih. Ini dari ceritanya Rasul-Rasul. Yesus telah beberapa kali mencoba membuka masa depan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sudah ngasih tahu sebelum Yesus disalib, Yesus sudah ngomong. Tapi mereka tidak menghiraukan untuk memikirkan tentang apa yang dikatakannya. Oleh karena hal ini, kematiannya telah datang kepada mereka sebagai sesuatu yang mengagetkan. Ya, kenapa kok mereka kaget? Karena mereka nggak peduli sama yang Yesus katakan tentang 3,5 hari, 3 hari lagi saya akan ditangkap, atau begini, nanti akan ada hari yang ketiga saya akan bangkit. Itu angin lalu di telinganya rasul-rasul. Ya. Ya. Tapi lihat, kita lihat kata-kata terakhir. Hebatnya tuh rasul-rasul itu dapat curahan Roh Suci hujan awal ya. Nah, bedanya di situ, Pek. Kalau mereka masih punya kesempatan kedua, kalau kita nggak ada. Jadi kalau kamu nggak mau menerima time setting sekarang, ya sudah selesai, pintu kasihan tertutup bagi kamu. Ya, kamu nggak bisa nunggu sampai 2027 baru, oh iya ya saya rubah deh pikiran saya. Kita nggak punya kesempatan yang seistimewa rasul-rasul ini. Makanya 144.000 itu pasukan istimewa karena banyak yang beda. Banyak pengurangan-pengurangan daripada contohnya. Betapa enaknya nih contoh ini, masih belajar sama Yesusnya sendiri, sama pencipta dunia ini langsung loh. Ya, terus 40 harinya juga didampingi sama Yesus langsung. Kita enggak, kita belajar sendiri. Ya, kalau nggak lolos ya mati aja sendiri. Aduh, susah. Inilah calon 144.000. Oke, kita baca yang terakhir. Kalau mereka telah percaya pada perkataan Kristus, betapa banyaknya kesusahan dapat mereka hindarkan tuh. Ya. Jadi mereka nggak perlu sebenarnya kecewa-kecewa kalau mereka sudah percaya pada saat disampaikan oleh Yesus beberapa kali itu. Ya, oke, Dela lanjut Dela. Nah, walaupun pikiran manusia fana ini tidak mampu untuk memahami hal-hal yang kekal atau mengerti sepenuhnya pelaksanaan rencananya, namun sering hal itu disebabkan. Nah, kita lihat ini, kita perlu hitamkan tuh tulisannya. Namun sering hal itu disebabkan oleh beberapa kesalahan. Aduh, Dela nih ngapain, Del? Beberapa kesalahan atau kelalaian di pihak sendiri. Jadi yang kesalahan itu bukan dari pihaknya Tuhan. Kesalahan itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang membuat tidak mampu memahami pekabaran-pekabaran surga. Tidak jarang pikiran orang-orang, bahkan pikiran-pikiran hamba Allah dibutakan oleh apa? Oleh pendapat-pendapat dan tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran palsu manusia. Jadi artinya apa ini? Pendapat dan tradisi dan ajaran palsu ini datangnya dari mana? Ya datang dari pengetahuannya dia yang waktu dia masih di dahulu kala. Ya waktu dia masih berada di dalam Pantai Kosta atau Protestan atau di Advent. Jadi dia masih terpengaruh ajaran-ajaran para pendeta-pendeta yang dahulu.
Jadi ajaran-ajaran Victor Utef itu yang sebenarnya sudah dibukakan cukup luas, itu seperti kayak angin lalu di dalam pandangannya dia, karena itu bertentangan dengan pendapatnya yang mereka sudah pegang puluhan tahun. Ya, kita terus. Sehingga mereka hanya mampu menangkap sebagian saja, tuh saya garis bawahi, sebagian saja. Jadi jangan dianggap mereka itu buta, tidak. Ya, mereka punya juga, cuman sebagian. Jadi mereka hanya tahu tentang 144 ribunya aja, dia tahu tentang Yeskel 9-nya aja. Tapi tentang bagaimana Yesus itu nanti akan datang di Ka'bahnya, dia nggak pernah tahu. Kalau orang Pantekosta, orang Protestan, orang Advent, nggak tahu tentang time setting, nggak masalah. Bukan nggak masalah, harusnya masalah. Tapi dia wajar. Karena apa? Karena memang pendeta-pendeta atau kebenaran yang di zaman itu, sampai di Nyonya White, itu hanya mengenal kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan yang tiba-tiba tidak pernah dia ketahui. Tapi alangkah sedihnya si sekam-sekam ini, sudah sampai di Victor Utef, sudah dikasih tahu ada kedatangan yang tiba-tiba. Mereka masih aja berpegang kepada pengertian yang Yesus itu datang kedua kali. Wajar lah kalau orang Pantekosta itu masih pakai Matius 24 ayat 36. Orang Davidian yang sudah tahu ada kedatangan tiba-tiba masih juga pakai kedatangan Yesus yang kedua kali. Aduh. Ya. Akibatnya apa? Yaitu akibatnya mereka hanya mampu menangkap sebagian saja perkara-perkara besar yang ia sudah nyatakan dalam firman-Nya. Ya. Yang ia sudah nyatakan dalam firman-Nya itu saya gedein itu biar saudara-saudara lihat bahwa kita punya time setting bukan hasil ciptaan baru. Itu sudah ada tulisan-tulisan dari Nyonya White dan Victor Utef yang dahulu. Jadi sebelum Victor Utef meninggal itu semua tulisan-tulisan itu sudah diwariskan sebenarnya jauh-jauh hari udah ditulis, cuman tidak dihiraukan sama mereka ini, sama seperti rasul-rasul dahulu. Demikianlah halnya dengan murid-murid Kristus, walaupun pada waktu Juru Selamat ada bersama mereka secara pribadi, pikiran mereka telah diilhami oleh konsep populer mengenai Mesias sebagai Raja dunia. Ya, tuh ya. Jadi pikiran mereka itu telah tertanam bahwa Yesus itu akan datang sebagai Raja dunia. Ya, yang akan mengangkat Israel ke tahta kekaisaran universal. Waduh. Jadi dia punya mimpi ini gak bisa dirubah sama Yesus 3,5 tahun. Dan mereka tidak bisa mengerti arti kata-katanya yang memberitahukan penderitaan dan kematiannya. Ini kemenangan akhir 361.2, silahkan Anda telusuri. Ya, jadi kalau saudara kurang percaya apakah Enco ini ngomong dari omongannya sendiri, telusuri sendiri. Ya, kita lanjut. Nah, itu dari contohnya dulu. Sekarang bagaimana nasihat Victor Utef kepada kita? Itu tadi Nyonya White. Victor Utef bagaimana? Ada nggak hal ini dia menasihati kita? Ya, bagaimana kita harus membangun 40 hari? Ini Victor Utef jelaskan kepada kita di dalam Amaran sekarang jilid 1 nomor 13, buku khotbah pembangunan dan reformasi. Lihat judulnya pembangunan dan reformasi. Kita lihat. Dela boleh geser. Tetapi Anda mungkin bertanya. Ya, ini Victor Utef, saudara. Pembangunan dan reformasi. Tetapi Anda mungkin bertanya, Dela, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Nah, jadi orang-orang ini nanya sama Victor Utef. Ya, apakah kita nggak merubah ini pengertian yang kita dulu udah punya? Saudara siap ini ya, saudara yakin ini bahwa saudara memberikan ajaran yang berbeda dengan apa yang kita udah pahami dahulu loh, gitu kan? Ini Victor Utef jawab, saya akui memang begitu. Ini Victor Utef yang ngomong. Tetapi akan kita terus berjalan dengan apa yang kita telah percayai, ataukah oleh apa yang firman Tuhan katakan? Nah, jadi Victor Utef memberikan suatu penawaran kepada si penanya ini. Kamu mau ikutin kebenaran yang sudah kamu pegang dari sekian lama, ataukah kamu mau ikut kebenaran yang lebih berkembang? Ya, maka untuk tujuan apakah semua nubuatan itu jika kita tidak akan menaruh perhatian kepadanya? Tuh, ya, Victor Utef menyadarkan ini, kalau gitu untuk apa Tuhan membukakan semua nubuatan ini kalau memang nggak ada manfaatnya, tidak akan menaruh perhatian kepadanya. Kalau kita nggak peduli sama nubuatan tersebut, untuk apa kalau gitu dibukakan?
Dan mengapa semuanya itu kini dibukakan lalu dibawakan ke hadapan perhatian kita jika ini bukan masanya dalam mana Allah akan menyatakan kuasanya dan menyelesaikan semua perkara ini. Ya, tuh. Ya, jadi semuanya ini dibukakan lalu dibawa ke hadapan kita, bukan masanya. Kalau memang bukan masanya, untuk apa dibukakan kepada kita? Nah, baru dijawab semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama Victor Hugo ini dijawab sama dia. Hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir kita. Jadi ingat, kita bukan orang yang satu-satunya yang harus merubah pikiran kita. Kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang menemukan bahwa rencana-rencana Allah adalah bertentangan terhadap rencana-rencana kita. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa kita itu harus bertentangan dengan pengertian-pengertian kita yang lama. Itu jangan kita menganggap kita adalah orang yang baru pertama. Musa sudah menemukannya dahulu, bahwa rencananya untuk melepaskan Bani Israel dari perhambaan Mesir adalah bukan rencana Allah. Sama seperti Allah bagi rute perjalanan yang akan ditempuh mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian adalah bukan rencana mereka. Rasul-rasul percaya dengan pasti bahwa Kristus akan mendirikan kerajaannya pada kedatangannya yang pertama. Ya, jadi rasul-rasul tadi kita udah baca ya, rasul-rasul. Namun mereka juga harus merubah kepercayaan mereka. Lagi pula, oleh karena orang-orang Ibrani dari budak-budak telah dijadikan Allah, raja-raja telah dijanjikan bahwa kerajaan mereka akan berdiri kekal untuk selama-lamanya, mereka betul-betul terkejut sewaktu Yerusalem itu diruntuhkan. Maka masih terdapat berbagai kejutan yang lain sampai kepada hari ini. Ya, sampai kepada hari ini, artinya sampai di dalam generasinya Victor Hugo pun kita harus siap merubah pengertian-pengertian kita. Ya. Jadi artinya apa? Contoh dan contoh saingan, rasul-rasul harus berubah pengertiannya. Tuhan sebelum dia membawa mereka masuk pendidikan 40 hari, dia harus rubah pikirannya. Kalau dia nggak mau merubah, jadilah seperti Yudas. Yang mau merubah, lanjut kepada pendidikan 40 hari. Saudara mau ikut jadi lanjut pendidikan 40 hari atau saudara mau berhenti seperti Yudas? Itu yang tadi Victor katakan, kalau di zamannya Yudas enak, langsung mati Yudasnya. Kalau sekarang enggak, sekam-sekam ini masih hidup dan malah merajalela, malah semakin besar dia. Ya, ingat, contoh dan contoh saingan tidak 100% semuanya cocok. Hanya beberapa bagian-bagian yang jadi contoh dan contoh saingan. Kalau Victor Hugo tidak memberikan contoh dan contoh saingan, artinya kita jangan menganggap harus 100% sama. Ya, kita hanya mengikuti apa yang disampaikan, yang dijadikan contoh dan contoh saingan kita jadikan contoh saingan, yang tidak jangan kita paksakan. Jangan kita kira, wah kalau gitu aku Texas sebentar lagi dimatiin nih. Artinya orang-orang yang menolak time setting sebentar lagi mati nih sebelum 2027. Jangan kita ciptakan ajaran-ajaran baru. Kita lanjut. Para pelopor gereja Masih Advent hari ke-7 mengharapkan Tuhan datang segera sesudah 144.000 bertobat menggabungkan diri dengan sidang. Ini kalau saudara baca di Amaran sekarang itu ada di jilid 12, jilid nomor 11, ya, nomor 10. Itu cerita, Victor Hugo cerita tentang awalnya gereja Advent itu merencanakan jumlahnya hanya sampai 144.000. Tapi kenyataannya jumlah Advent itu sudah berkali-kali lipat, lebih dari 144.000. Ya, sehingga mari kita baca. Orang-orang bertobat menggabungkan diri dan berharap hidup untuk menyaksikan kedatangan. Sungguh pun keanggotaan sidang sudah berjumlah beberapa kali lipat dari 144.000. Para pelopor itu sudah mati dan Tuhan masih akan datang. Jadi masalahnya adalah bukan apakah kita hendak merubah pikiran kita atau tidak, ya, melainkan apakah kita harus merubah pikiran. Nah, jadi bukan masalah kita hendak mau merubah pikiran, tapi harus, ya, melainkan harus merubah pikiran kita. Ya, jadi jangan suruh Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita tuh sering memaksa Tuhan suruh menyesuaikan diri dengan kita. Kita mengira Tuhan itu hamba kita, padahal kita yang hambanya Tuhan. Itu yang salah dari diri kita. Ya. Beberapa tahun lalu kepada kita diceritakan bahwa para pekerja akan tercengang. Nah, ini Testimonies to Minister P300. Ya, jadi di dalam generasi kita inilah, di dalam generasi penggenapan dari ramalan Victor Hugo inilah, bahwa Testimonies to Minister 300 itu tergenapi.
Ya, jadi testimonies to minister 300 ini baru tergenapinya kapan? Dari penjelasan Victor Houteff ini kita bisa lihat bahwa penggenapannya adalah setelah Victor Houteff meninggal. Ya. Jadi testimonies to minister 300 ini walaupun di dalam tanya jawab kalau saudara lihat itu dikatakan tergenapi di dalam zamannya Victor Houteff, tapi itu baru perdananya, pembukaannya, tapi finalisasinya baru tergenapinya di saat Victor Houteff sudah meninggal. Testimonies to minister 300. Kenapa kita berani membuat kesimpulan begitu? Karena kita melihat dari hari ke hari. Ya, Nabi hanya menyampaikan, kita sebagai siswa harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Dan yang kita lihat dari saksikan hari ke hari, terlihat bahwa testimonies to minister 300 baru sepenuhnya tergenapi setelah Victor Houteff meninggal. Kita lanjut. Sementara Ilham membukakan gulungan kertas. Nah, lihat, itu gulungan kertas yang dibuka, saudara. Jadi kita harus merubah pengertian kita tuh setelah gulungan kertasnya dibuka. Tapi pada saat gulungan belum dibuka, perlu nggak kita merubah pikiran kita? Nggak perlu. Ya, jadi selama gulungan itu belum dibuka, jadi waktu kita masih gabung sama Wako Texas, masih sama-sama, ya kita pengertiannya sama dengan mereka. Kita juga anti time setting. Tapi setelah kita belajar kembali dan mendapatkan bahwa gulungan itu dibukakan oleh Tuhan kepada kita, alangkah sedihnya bukan kepada Victor Houteff, tapi dibukakan kepada kita, guru-guru, maka mau nggak mau kita berubah. Ya, maka pasti tak dapat tiada diharapkan bahwa ia itu mendapatkan kita secara mengejutkan bodoh dalam banyak perkara. Ya, jadi pada saat gulungan itu dibuka baru kelihatan tuh, sama kayak rasul-rasul tadi, ternyata pengertian kita tuh betapa bodohnya. Ternyata kita sudah belajar 3,5 tahun bersama dengan Victor Houteff dalam contoh saingannya. Ternyata pikiran kita ini masih seperti Pantekosta dan jangan Protestan zaman dahulu. Alangkah sedihnya ya, ternyata begitu loh. Ya, makanya dikatakan mengejutkan bodoh dalam banyak perkara. Seperti contohnya bodoh kenapa? Karena dia ternyata bukan hasil dari pengertian-pengertian yang dibagikan oleh Yesus 3,5 tahun. Ternyata dia membawa pengertian-pengertian yang dibagikan oleh Sanhedrin dan Parisi-Parisi. Tentang Yesus nanti akan jadi raja dan kerajaannya nanti akan universal seperti yang tadi dia katakan tadi yang kita udah baca. Ya. Alasan yang sebenarnya sehingga ia membukakan. Oleh karena itu, jika kita gagal merubah pikiran kita bagi pikiran Tuhan, maka harapan apakah tersedia bagi kita untuk kelak dapat diterangi serta pantas bagi kekekalan? Semua pikiran kita akan jatuh merata dan adalah nubuatan Tuhan akan berdiri tinggi dan terangkat ke atas. Ya, jadi nubuatan Tuhan itu tetap jalan terus. Jangan dikira Tuhan akan merubah nubuatannya karena kita nggak menurut. Ya, Tuhan nggak peduli dengan kita, tapi kita yang harus tunduk sama nubuatan-nubuatannya. Kewajiban kita ialah membuktikan firman Allah itu benar. Bukan berpegang teguh kepada konsep-konsep pengertian kita sebelumnya dan yang salah itu sampai kelak Allah sendiri yang datang dan membuat kita malu. Jadi ingat, kewajiban kita adalah membuktikan firman Allah itu benar. Jadi kita harus membuktikan, menyaksikan dari hari ke hari firman Allah itu penggenapannya satu persatu seperti apa. Bukan kita berjuang terus-menerus mempertahankan pengertian-pengertian yang sudah salah, yang sekian lama kita pegang. Jangan kita lakukan hal yang seperti itu. Itu cara seperti itu yang membuat orang menolak pekabarannya Nyonya White, ya, untuk belajar kembali di zamannya Willem itu yang membuat mereka itu kalah karena itu. Nah, dia nggak mau berubah dari pengertian tersebut. Dan demikian juga orang-orang Advent. Kenapa? Dia juga tidak mau mengikuti Nyonya White, Victor Houteff, karena dia berhenti dengan pengertian yang dia sudah pegang, konsep-konsep pengertian sebelumnya. Dia tidak mau lebih maju lagi di dalam pekabaran Victor Houteff. Jangan sampai buah-buah pikiran seperti itu masih juga ada di dalam pikirannya calon-calon 144.000. Ya, kita sudah berada di dalam pendidikan 3,5 tahun, jangan lagi seperti Yudas. Ya, Yudas masih juga menjadi manusia lama, jadi sia-sia Tuhan ngajarin Yudas. Ya, Yudas itu sia-sia ikut pendidikan 3,5 tahun. Tahu gitu Yudas tetap aja berada di luar sana. Yudas ikut tersiksa, dianiaya, dihina sebagai muridnya Yesus. Alangkah sedihnya. Jadi sama halnya Wako Texas.
Ya, kalau kita lihat di Facebook dia dihina-hina oleh orang Advent, alangkah sedihnya. Mereka harus merasakan hinaan-hinaan orang Advent, tapi ujungnya nantinya dia juga sama-sama dibinasakan bersama-sama dengan lalat. Alangkah sedihnya. Sama kayak Yudas. Alangkah sedihnya. Dia harus merasa malu sebagai murid-muridnya Yesus. Dia harus malu bersembunyi sama-sama lari seperti yang diajak sama Petrus tadi. Tapi ujungnya dia nggak selamat. Aduh, alangkah sedih. Dia nggak sempat ya ikut lari-lari ya, karena dia udah mati duluan. Ya, kita lanjut. Sebagai orang masih Advent hari ke-7, kita pernah sekali menyombongkan diri bahwa kita mengenal akan Alkitab kita. Ini saya tampilkan kenapa? Karena kita sebagai orang Advent dulu juga pernah sombong, ngerasa diri paling pintar dari orang-orang Pantekosta, orang Protestan. Tetapi semenjak kelompok ini berhenti menyombongkan diri, maka diketahui bahwa ia mengetahui sangat sedikit diperbandingkan kepada apa yang diketahuinya sekarang. Ya, saudara sudah lihat sekarang? Setelah sekarang kita belajar sampai dia tentang 3,5 tahun dan 40 hari, bagaimana menjadi manusia yang baru. Sekarang kita bisa melihat bahwa kita dulu sombong di dalam gereja Advent. Betapa nggak ada harganya nih setelah kita sudah belajar sekian lama ini. Sudah sampai kita belajar bagaimana menjadi manusia baru, meninggalkan manusia yang lama. Kita sudah belajar 144.000, kita sudah belajar tentang pekabaran Victor Utef. Barulah kebuka mata kita bahwa dulu kita sombong jadi orang Advent. Alangkah sedihnya dengan tidak bernilainya kita ini. Ya, kita terus. Saya memiliki cukup pengetahuan terhadap Alkitab yang dapat membawa saya dengan lebih jelas sampai ke dalam pintu-pintu gerbang mutiara itu. Itu dulu. Waktu dulu kita di Advent, kita ngira kita punya kebenaran yang sudah akan mengantar kita sampai ke pintu gerbang mutiara. Sesungguhnya saya mengetahui bahwa masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Ini Victor Utef yang ngomong loh. Kalau Victor Utef aja yang ngomong masih merasa diri kurang, masih banyak yang dipelajari. Kalau dia hidup sampai hari ini, dia mau belajar nggak sama kita? Dia tidak akan seperti Waco Texas yang berhenti di dalam pendidikan 3,5 tahun, yang tidak mau berkembang. Ya, oke, itu adalah syarat pertama untuk rendah hati, yaitu apa? Meninggalkan pengertian-pengertian yang lama, yang sudah dipegang sekian lama. Itu harus ditinggalkan. Kalau kita mau masuk sekolah 40 hari. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Tidak lagi menempatkan diri sendiri lebih dulu atau menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepala. Kita dapat kesimpulan ini dari mana sih? Dela naik ke atas deh. Paling atas deh. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan. Jadi seperti yang tadi Victor katakan, kalau gitu ini bukan demikian tertulis dong. Yang Enco lakukan sekarang ini bukan demikian tertulis dong. Enco sudah melakukan interpretasi nih, Enco udah nambah-nambah nih memberikan penjelasan. Dan ini adalah tugas dari penginjil gembala guru, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara hanya dapat dari tulisannya aja, saudara nggak dapat sedalam yang seperti kita diskusikan. Dela boleh ke bawah Dela. Bawah Del. Ya. Ya. Yang bawah Del. Bawah lagi. Bawah lagi. Ya, kita lihat dari cerita Petrus nih, ya. Coba bawa lagi, kita lihat. Ya, jadi ceritanya saya singkatin aja ya. Ceritanya ini waktu mau cuci kaki, kita udah bahas minggu yang lalu. Pada saat mau cuci kaki, Yesus sengaja tidak mengajak murid-murid pengikut-pengikut dari murid-muridnya Yesus, karena Yesus mau membenahi rasul-rasul ini. Ya, jadi biasanya upacara cuci kaki itu rasul-rasul ini kakinya dicuci oleh pengikut-pengikutnya. Tapi pada kali ini Tuhan tidak mengajak mereka. Tuhan membiarkan bahwa mereka mau cuci kaki di antara diri mereka sendiri. Nah, di dalam kenyataannya tidak ada satupun orang yang mau jadi hamba di antara mereka. Karena mereka itu semuanya tinggi hati. Ya. Nah, salah satu orang yang paling keras dalam cuci kaki ini adalah Petrus. Yang lainnya tuh rela dicuci kakinya, membiarkan Yesus memegang kakinya. Petrus yang agak menahan diri, jangan Tuhan jangan membasuh kaki saya. Ya, kita baca ke bawahnya dia lah. Nah, kita lihat di sini. Mendengar perkataan jikalau aku tidak membasuh engkau. Jadi Petrus ini dia yang
agak sedikit menolak Yesus mencuci kaki. Bukan karena dia tidak terima Yesus, tapi dia merasa malu. Dia merasa dirinya paling nggak pantas untuk dicuci kakinya sama Yesus. Ya, Yesus jawab, mendengar perkataan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya, jadi artinya kewajiban untuk merendahkan hati itu menjadi suatu syarat utama, ya, supaya dia menjadi bagian di dalam aku. Jadi rasul-rasul ini, ya, dalam hal ini contoh yang disampaikan di sini adalah Petrus. Dia harus benar-benar merendahkan hati. Jadi upacara rendah hati ini wajib, ya, harus kita lakukan. Jadi bukan upacaranya, tapi kerendahan hati yang harus kita lakukan. Petrus setelah dicuci kakinya sama Yesus, Petrus menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepalanya. Sampai di sini. Ella boleh geser lagi ke bawah, kesimpulan. Ya, jadi Petrus menyerahkan kesombongannya dan keras kepalanya. Jadi kita harus beresin dulu. Kalau kita mau masuk pendidikan 40 hari, kita harus masuk di dalam kita harus beresin dulu yang namanya kejauhan, yang tadi nomor 2 itu. Nah, jadi kita harus beresin kesombongan dan sifat kepala kita, keras kepala kita. Ya, kita bisa lihat ini salah satunya. Kesombongannya Petrus itu di mana sih? Ya, sifat kesombongannya Petrus itu kita bisa lihat dari mana? Dalam cerita bagaimana Simon Petrus dan bagaimana Yudas meremehkan Maria Magdalena. Ya, mari kita baca di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 179. Yudas menganggap tinggi kesanggupannya untuk memimpin sebagai seorang ahli keuangan. Ia menganggap dirinya jauh melebihi murid-murid yang lain. Yudas ini jelas sombong. Ya. Dan ia telah menuntun mereka kepada anggapan yang demikian. Ya. Ia telah dapat meyakinkan mereka dan mempunyai pengaruh yang kuat pada mereka. Jadi kalau Yudas dibiarkan hidup di antara rasul-rasul, rasul-rasul otomatis nanti akan rusak. Kenapa? Karena Yudas berhasil mempengaruhi mereka, yang membuat pengaruh yang kuat pada mereka. Simpatinya yang hanya sekedar rupa bagi orang miskin menipu mereka, dan sindirannya cerdik itu menyebabkan mereka memandang kepada kecintaan Maria dengan perasaan curiga. Persungutan itu disampaikan di sekeliling meja makan. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi kesombongannya Yudas dan Simon kita bisa lihat dalam cerita bagaimana seorang Maria Magdalena diremehkan oleh Yudas dan Simon, dan melalui sikap Yudas ini, Yudas mempengaruhi rasul-rasul yang lainnya juga ikut meremehkan Maria Magdalena. Oke, lanjut. Ya, di dalam cerita yang lainnya kita bisa lihat bahwa Yesus itu kecewa dengan murid-murid karena murid-muridnya tidak seramah Maria Magdalena. Simon terharu oleh kebaikan Yesus. Ini saya potong ya, loncat. Simon terharu oleh kebaikan Yesus dalam hal tidak menempelak dia terang-terangan di hadapan tamu-tamu. Jadi ini ceritanya ada undangan di judulnya Pesta di Rumah Simon. Ya, nanti saudara bisa baca judulnya Pesta di Rumah Simon. Jadi Simon ini Petrus. Simon ini adalah orang Farisi. Jadi dia ini orang besar. Ya. Ya, jadi waktu itu Simon itu meremehkan Maria Magdalena. Tapi sikapnya Yesus itu tidak merendahkan Simon. Jadi Simon bangga. Simon boleh terharu kepada Yesus karena Yesus ternyata tidak menempelak dia terang-terangan di depan tamunya. Jadi Yesus tidak mempermalukan sikap Simon yang sombong kepada Maria Magdalena. Ia tidak diperlakukan sebagaimana ia mendaki Maria diperlakukan. Jadi bagaimana Simon merendahkan Maria, ya, dia bersyukur bahwa Tuhan ternyata tidak merendahkan Simon di depan murid-muridnya seperti dia merendahkan Maria. Ia melihat bahwa Yesus tidak ingin membebaskan kesalahannya kepada orang lain, melainkan mencari suatu ucapan yang benar mengenai perkara itu. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini saya cuma mau menunjukkan bagaimana seorang Simon Petrus itu merendahkan si Maria Magdalena. Maria telah dipandang sebagai orang yang besar dosanya, tapi Kristus mengetahui keadaan yang telah membentuk kehidupannya, dan terusnya dan seterusnya. Ya, oke, lanjut.
Dela ke atas lagi, Dela, ke nomor 2-nya, Dela. Ya, jadi lihat saudara-saudara sekalian, untuk memasuki pendidikan 40 hari, kita harus beresin yang namanya kesombongan. Kita sering diantara kita memandang orang lain terendah. Saya mau tanya, ada nggak saudara yang tidak memandang orang lain rendah? Saya yakin saudara pernah sesedikit mungkin, pasti saudara pernah memandang, orang ini, apa sih ini orang ini? Ya, kadangkala kita memandang orang dari fisik, sama halnya kayak Yudas dan Simon Petrus. Dan keadaan seperti itu harus kita buang. Ya, sifat kesombongan dan sifat keras kepala. Di dalam cerita yang lain soal Petrus keras kepala, kita juga sudah ingat, ya, ini pun juga harus kita rubah. Ya, saya tidak memberikan contohnya soal keras kepala, saudara nanti bisa baca sendiri ceritanya Simon Petrus yang keras kepala itu seperti apa. Ya, salah satunya adalah tadi yang kita lihat, dia dikatakan Yesus bahwa kamu itu nanti akan menyangkal aku. Oh tidak Tuhan, bahkan sampai dimasukin penjara pun saya tidak akan menyangkal engkau. Itu kan salah satu contoh dari sifat keras kepalanya dia. Ya, dan itu juga kita harus tinggal. Lanjut yang ketiga. Nah, bersedia menjadi hamba atau hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, kalau kita baca lagi di atas, ya, diceritakan tadi kita udah sama-sama baca bahwa tidak ada satu rasul pun yang mau menjadi hamba dan kepada rasul yang lain. Dan Yesus merendahkan dirinya, rela menyuci kaki semuanya, dan itu sebagai contoh bagaimana menjadi pelayan bagi orang lain. Ya, jadi ada satu pertanyaan. Di atas sudah, kalau saudara nanti baca di atas bisa. Ada pertanyaan, siapakah yang terbesar di antara kami? Jawabannya Yesus, yang terbesar di antara kamu adalah orang yang bersedia melayani orang lain. Ya, nah itu dia. Jadi bersedia menjadi hamba atau hendak ia menjadi pelayan. Ya, mari kita baca Ellen G. White katakan apa terhadap hal ini. Dela geser, Dela. Nah ini dia. Dalam manusia terdapatlah pembawaan untuk menghormati diri sendiri lebih tinggi daripada saudaranya. Ya, jadi karakter manusia itu pada umumnya dia mempunyai pembawaan yang ingin dihormati lebih tinggi daripada orang lain. Itu naluri manusia. Bekerja bagi dirinya sendiri. Banyak orang, mayoritas orang bekerja bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri. Dia nggak peduli sama orang lain. Ya, itu naluri manusia juga. Bagaimana caranya bertahan hidup? Ya, cenderung dia sikut sana sikut sini. Itu adalah untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ya, mencari tempat tertinggi. Nah, ini adalah mencari-cari kedudukan. Ya, ini rasul-rasul. Kita udah lihat bagaimana Salome, ibunya Yakobus dan Yohanes, ya, mereka datang kepada Yesus minta supaya kedua anaknya dijadikan pemimpin di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan itu menjadi pertengkaran di antara murid-murid. Saudara bisa baca nanti di atas. Ya. Dan sering hal ini mengakibatkan sifat sangka-sangka jahat dan roh kepahitan. Ya, roh kepahitan kenapa? Karena banyak yang tidak didapat. Usaha kita mencari tempat yang tertinggi, kita nggak dapat, akhirnya kita pahit. Terus kita bekerja keras bagi diri kita nggak dapat, akhirnya kita pahit. Ya, bagaimana kita mencari dihormati orang lain, ternyata kita tidak dihormati orang lain, direndahkan orang lain, kita dapat roh kepahitan. Ya, inilah akibat-akibat naluri dari manusia. Upacara mendahului perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk melenyapkan salah pengertian ini. Mengeluarkan manusia dari sifat mementingkan diri, menurunkan dia dari sifat meninggikan diri kepada kerendahan hati yang akan menuntun dia untuk melayani saudaranya. Ya, ini dia. Jadi ini 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama adalah membuang cara berpikirnya yang sebelumnya, menghilangkan kesombongan, dan yang ketiga menjadi pelayan bagi orang lain. Ini adalah kewajiban untuk masuk di dalam sekolah pendidikan 40 hari. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara sekalian. Mungkin kita yang pertama kita sudah lakukan, yaitu meninggalkan pendapat-pendapat kita yang lalu. Tapi kita yang kedua, kesombongan jujur-jujur masih ada di dalam diri kita masing-masing. Keras kepala masih ada di dalam diri kita.
Yang ketiga, melayani orang lain ini masih perjuangan. Syukur alhamdulillah kepada kita ternyata dibolehkan sekarang masuk di dalam sekolah 40 hari. Ya, kebenaran-kebenaran yang dahulu tidak dipahami, kita bisa pahami di dalam saat periode sekarang. Sedangkan saudara-saudara yang lain, di dalam tahapan yang pertama untuk menjadi rendah hati itu mereka masih kalah. Artinya mereka masih berada di sekolah 3,5 tahun. Ya, apalagi kesombongan, kita tahu grupnya mereka, aduh. Sekarang kalau kita diskusi sama dia, betapa sombongnya mereka. Ya, artinya yang kedua dia belum lolos, yang ketiga melayani, ya sama juga dengan kita perjuangannya. Ya, kita cukup beruntung kita sudah masuk di dalam sekolah 40 hari. Walaupun persyaratan sepenuhnya belum kita dapatkan. Tapi kita harus selesaikan di dalam sekolah 40 hari. Dela, jangan digeser-geser dulu. Ya. Dan sedangkan mereka, grupnya Waco Texas, grup yang anti time setting, sampai detik ini pengertiannya tidak pernah beranjak berbeda dari apa yang sudah dibagikan oleh Victor Utep. Ya, apa yang Victor Utep punyai sampai 1954 sampai 1955 dia meninggal, minus dengan perintah untuk menjual seluruh harta kekayaan, ya mereka nggak punya pengertian yang lebih lanjut daripada itu. Artinya dia sekolahnya hanya sampai di tahun 3,5 tahun. Artinya dia adalah contoh saingan dari siapa? Dari Yudas. Dan kita contoh saingan dari siapa? Karena kita sudah beranjak maju jauh daripada pengertian yang kita sudah pahami. Sebelumnya kita tidak lagi percaya bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya. Kita tidak lagi mencari-cari kedudukan dari kerajaan yang Yesus akan dirikan. Ya, kita percaya bahwa akan ada time setting, akan ada waktu yang harus diketahui oleh anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Ya. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan mereka yang tidak mau beranjak dari sekolah 3,5 tahun, artinya kita bisa katakan bahwa saya adalah contoh saingan dari rasul-rasul. Sedangkan mereka yang tidak mau beranjak dari pengetahuan yang dia punya setelah Victor Utep meninggal, artinya mereka itu adalah contoh saingan dari Yudas. Mungkin dari hal kesombongan, mungkin dari hal melayani orang lain, mungkin mereka punya. Tapi dalam hal yang tadi, terbukti mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang berhenti di dalam lambang dari Yudas. Ya, artinya mereka belum beranjak kepada sekolah 40 hari. Dan sekarang kita sudah masuk di dalam sekolah 40 hari. Bukan berarti itu harus selesai di dalam masa pendahuluan 40 hari. Ya, di dalam 40 hari inilah kita harus lakukan semua yang kita belum punyai. Ya, sama halnya rasul-rasul belum dia punyai, buktinya. Setelah dia dicuci kaki, mereka lari semua. Tidak ada yang mau ngakui sebagai murid Yesus. Sampai dia menyangkal 3 kali ayam berkokok, itu dilakukan setelah dia cuci kaki. Artinya dia udah mau masuk sekolah 40 hari. Ya, jadi artinya hal-hal yang seperti itu masih dipunyai rasul-rasul di awal pendidikan 40 harinya. Jadi kita nggak usah kecil hati. Ya, hanya kita harus mau maju masuk di dalam kelas yang 40 hari. Langkah pertamanya adalah merubah pikiran kita. Untuk yang berikutnya kita harus selesaikan di dalam 40 hari. Sekarang kesimpulan yang paling terakhir kita bacain. Artinya orang-orang yang dapat masuk kelas 40 hari adalah bukan orang-orang yang dalam melaksanakan reformasi dari bagian pembangunan dan reformasi. Hanya fokus pada segi reorganisasinya saja. Kan grupnya Waco Texas itu kalau bicara tentang pembangunan dan reformasi hanya reorganisasinya saja. Tetapi kita juga kepada pembaharuan cara berpikir dan teori-teori. Dan pembangunan pertama yang perlu ditunjukkan adalah menyerahkan kesombongan dan sifat keras kepala serta bersedia menjadi pelayan. Ini yang harus kita. Jadi orang-orang yang masuk di dalam sekolah 40 hari ini adalah orang-orang yang tidak berhenti hanya sampai di reorganisasi. Sedangkan grupnya Waco Texas berhenti sampai di reorganisasi. Kita sudah sampai di dalam amaran sekarang jilid 2 nomor 13. Yaitu adalah apa? Pembangunan dan reformasinya bukan hanya reorganisasi, tapi sampai di pembaharuan cara berpikir dan teori. Amaran sekarang jilid 2 nomor 13 itu Victor Utep yang menyampaikan, bukan John Terry Nate atau Ren Terry Nate. Dela, lanjut.
Ada yang mau komentar?